warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ketemu lagi dengan saya Rizky Pratama Putra. Baiklah, sekarang ini saya akan bahas mengenai merintis usaha baru dan cara modal pengembangannya. Langkah-langkah memasuki dunia usaha, mengenal cara merintis usaha baru, cara membeli perusahaan yang sudah ada. Cara memasuki dunia usaha atau merintis usaha yang baru. Yang pertama, mendirikan usaha baru dengan model, ide, organisasi, dan manajemen dirancang baru, yaitu sole proprietorship, partnership, corporation. Membeli perusahaan orang lain atau buying perusahaan yang telah didirikan atau dirintis dan diorganisir oleh orang lain dengan nama goodwill dan organisasi usaha yang sudah ada. Kerjasama manajemen atau franchising. Kerjasama manajemen ialah kerjasama antara franchise dengan perusahaan besar dengan persetujuan jual beli hak monopoli untuk menyelenggarakan usaha waralaba atau bagi hasil. Kerjasamanya meliputi pertama, pemilihan tempat, rencana bangunan, pembelian peralatan, pola arus kerja, pemilihan karyawan, pembukuan pencatatan akuntansi, konsultasi, penerapan standar promosi, pengendalian kualitas riset, nasihat hukum, sumber pemodalan, dan sumber pemodalan. Selanjutnya, tipe franchise. Yang pertama, trade name franchising. Franchise memperoleh hak untuk memproduksi. Yang kedua, product distribution franchise, yaitu franchise memperoleh hak untuk distribusi wilayah tertentu. Yang ketiga, pure franchising, yaitu franchise memperoleh hak seluruhnya mulai dari trademark, penjualan, peralatan, metode operasi, strategi, pemasaran, bantuan manajemen dan teknik pengendalian kualitas. Keuntungan dari franchise adalah pertama, pengalaman. Nah, faktor suksesnya mungkin bisa dikatakan 93%. Kedua, bantuan keuangan dari franchisor, brand name atau reputasi, bisnis sudah terbangun, standarisasi mutu, biaya produksinya rendah, kesiapan manajemen, bantuan manajemen dan teknik, profit lebih tinggi, perlindungan wilayah, manfaat market research atau product development, dan risiko gagal akan lebih kecil. Bantuan dari franchisor, yaitu pelatihan manajemen dan staf serta rekrutmen karyawan, pemilihan dan pengajuan lokasi, rancangan fasilitas dan rencana bangunan, spesifikasi peralatan dan produk, dukungan promosi dan iklan, bantuan pada pembukaan franchise, bantuan dalam pendanaan, pengawasan yang berlanjut dalam pencatatan dan akuntansi, konsultan, pemeriksaan dan standar, promosi, pengendalian kualitas, nasihat hukum, riset dan maupun sumber material. Persetujuan selanjutnya, persetujuan antara franchisor dan franchise. Franchisor setuju untuk memberikan suatu wilayah penjualan sesuai yang berdiri sendiri kepada franchise. Yang kedua, menyediakan sejumlah latihan dan manajemen perusahaan, memberikan barang dagang kepada franchise dengan harga bersaing, memberikan nasihat pada franchise tentang lokasi dan desain bangunan. Yang kelima, memberikan bantuan finansial pada franchise. Untuk franchisornya, franchise setuju untuk menyelenggarakan perusahaan dengan persyaratan yang diajukan oleh franchisor, menginvestasikan jumlah minimum tertentu pada bisnis, membayar kepada franchisor suatu jumlah tertentu sebagai imbalan yang tetap, membangun atau bila tidak menyediakan fasilitas perusahaan seperti yang telah disetujui oleh franchisor, membeli persediaan dan material standar lainnya dari franchisor atau supplier yang telah disetujui. Cara merintis usaha. Cara merintis usaha ada beberapa faktor. Yang pertama, insight out approach atau idea generation, yaitu merintis usaha dengan gagasan pendekatan berdasarkan
gagasan sebagai key sukses faktor kunci sukses. Wirausaha melihat keterampilan sendiri, kemampuan, latar belakang yang akan menentukan jenis usaha apa yang akan dimulai. Yang kedua, outside in approach sama dengan opportunity recognition. Merintis usaha dengan pendekatan yang menekankan pada basis ide bahwa perusahaan akan berhasil apabila menanggapi atau menciptakan kebutuhan pasar. Ketiga, lanjutannya adalah pengamatan lingkungan sebagai alat pengembangan yang akan ditransfer menjadi peluang ekonomi, yaitu peluangnya media cetak dan elektronik, laporan periodik perusahaan ekonomi, jurnal perdagangan, dan pameran dagang, informasi lisensi. Kompetensi inside out. Yang pertama, teknik, kemampuan menyediakan produk dan penyajian yang menarik pasar. Kedua, marketing, kemampuan menemukan pasar, pelanggan, dan harga yang tepat. Tiga, finansial, kemampuan bagaimana mengatur sumber dan penggunaan dana. Yang keempat, network, kemampuan bagaimana mencari, memelihara, dan mengembangkan relasi, serta kemampuan kemanusiaan dan negosiasi. Bagaimana cara membeli perusahaan yang sudah berdiri sendiri? Yaitu dengan cara yang pertama, low risk. Kedua, easy bargaining price taker. Tapi waspada dengan masalah eksternalnya. Yang pertama, lingkungan, dan masalah internal adalah citra dan reputasi perusahaan tersebut, seperti masalah karyawan, konflik manajemen dan karyawan nantinya sukar diselesaikan oleh pemilik baru. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada kali ini. Semoga dapat bermanfaat oleh teman-teman semuanya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.